Oke, adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Materi kita hari ini adalah alkuna. Jadi, ya, apa itu alkuna? Alkuna adalah suatu senyawa organik di mana dia nanti ada ikatan rangkap 3. Jadi ini merupakan senyawa yang tak jenuh. Maka dia nanti mempunyai rumus umum CnH2n dikurang 2. Jadi rumus umumnya ini harus kamu hafalkan. Nah, jadi coba kita ambil suku yang pertama. Tinggal kita masukkan aja n-nya. Jadi kalau sudah tahu dia nanti rumusnya, tinggal kita masukkan aja. Jika n sama dengan 2, berarti nanti C2. Masukkan 2 kali 2 dikurang 2. Maka nanti ini hanya 2. Dan seterusnya. Jika C3 hanya 4. C4 hanya nanti 6. C5 hanya 8. C6 hanya nanti 10. C7 hanya nanti 12. C8 nanti hanya 14, C9 nanti hanya 16, C10 nanti hanya 18. Nah, jadi kita harus juga hafalkan namanya. Jadi kalau sebelumnya namanya itu adalah untuk alkana adalah etana, kalau untuk alkena adalah etena, maka kalau untuk alkuna adalah etuna. Jadi A diganti menjadi E, diganti menjadi U. Jadi sama ya. Oke, berarti namanya nanti ini ada etuna. Yang ini nanti adalah propuna. Yang ini nanti butuna. Yang ini nanti pentuna. Yang ini nanti adalah heksuna. Kemudian nanti ini adalah heptuna. Kemudian nanti ini adalah oktuna. Satu oktav kemudian nona, kemudian nanti dekuna. Nah, inilah dia nanti derivat daripada alkuna. Nah, coba kita ambilkan contoh, misalnya C-nya nanti 5, kemudian hanya berapa? Oke, tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Berarti 8. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Di mana kita letakkan dia nanti ikatan rangkap 3-nya? Kita letakkan di sini misalnya. Nah, maka tinggal kita lengkapi atom H-nya. Jadi ingat, tetap diingat C itu mempunyai ikatan ada 4. Berarti 1, 2, 3. Oh, berarti satu lagi kurang. Berarti tinggal tambahkan H-nya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Sudah pas 4. Yang ini 1, 2. Berarti tambahkan 2 lagi. Ini juga tambahkan 2 lagi. Ini tambahkan 3. Maka apa namanya? Maka ini dia nanti adalah rantainya. Maka dia nanti ini namanya adalah 1 pentuna. Kenapa 1 pentuna? Ini kita buatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di dalam tata nama nanti kita harus menentukan indeks ikatan rangkap itu harus yang paling kecil. Oke. Nah, bisa nggak model lain? Oke, coba kita buatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh di sini. Nih. Oke, maka tinggal lengkapin hanya. Oh, yang ini hanya 3 lagi. Ini sudah habis. Ini nanti habis, ini nanti 2, dan nanti 3. Maka dia nanti ini namanya apa? Oh, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maka dikatakan dia nanti adalah 2 pentuna. Bisa nggak kita buatkan yang bercabang? Oke, misalnya 1, 2, 3, 4. 1 atom C-nya sebagai cabangnya kita buat. Berarti di sini nanti ini ikatan rangkapnya. Bisa nggak ditaruh cabang di sini? Kalau ditaruh cabang di sini berarti dia nanti menjadi 5.
ya persyaratannya tidak memenuhi. Berarti kita taruh di sini. Oh, ini berarti CH3, kemudian CH3, kemudian ini habis ya. Ini hanya 1, 2, 3, 4. Ini habis, yang nanti H. Maka dia nanti ya ini C batangnya, ini nanti kita buatkan sebagai cabangnya. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Maka nanti namanya apa? O3 metil. Ini terletak pada atom C yang ketiga. Kemudian nanti 1 butuna. Karena atom C-nya ini nanti C batangnya menjadi 4 dan ikatan rangkapnya terletak pada atom C yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tata nama. Tata nama dari hidrokarbon ya, alkana, alkena, alkuna sama. Ya, jadi kita tuliskan kembali. 1, kita harus menentukan atom C batang. Atom C batang syaratnya adalah atom C yang terpanjang. Nah, seterusnya ya nomori dengan indeks ikatan rangkap paling kecil. Yang ketiga, namanya itu kita sebutkan cabangnya, maka kita lanjutkan dengan batangnya. Oke, contoh. Ya, dibuatkan contoh yang pertama seperti ini. Maka yang pertama kita tentukan C batangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti kalau 1, 2 yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kalau ini kita tuliskan kembali, kira-kira menjadi seperti ini. CH, ini rangkap 3, C, kemudian CH 2, kemudian CH, kemudian CH3. Ini dia, kita urai dia. Nah, berarti ya sekarang rantainya adalah ini. Inilah dia nanti ya C terpanjangnya. Nah, jadi biasanya ya di dalam soal-soal nanti dibuatkan ya seperti ini. Ya. Nah, jadi dia nanti ini harus dipanjangkan. Maka dengan demikian ya kita sudah bisa menentukan C batang terpanjangnya. Lantas kita nomori. Ya. Kita nomorin, berarti dia nanti ikatan rangkap harus indeks yang terkecil. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka apa namanya? Ini terletak pada atom C keempat, berarti 4 metil. Maka kita lanjut, ya. Ini terletak pada ikatan rangkapnya, terletak pada atom C yang pertama. Maka dia nanti ya 1 ya heksuna. Oke, ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, coba kita lihat ya. Nah, maka rantai C terpanjangnya adalah ini. Ya. Oke. Ya. Maka di luar C batang, kita katakan dia nanti itu adalah ya sebagai cabangnya. Oh, berarti ini, kemudian ini. Nah, maka nanti penomorannya dari mana? Dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka sekarang namanya apa? Karena ada 2 jenis dia nanti cabangnya. Ini adalah metil, ini adalah etil. Maka nanti berdasarkan abjad. Berarti dia nanti E duluan. Berarti 4 etil, kemudian 5 metil, kemudian ikatan rangkapnya terletak pada atom C yang pertama. Ya, 1. Atom C batangnya ada 6, maka dia nanti heksuna. Oke, ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Mana C batangnya? Oke, kita nggak usah susah menentukannya, langsung aja. Oh, ini C batangnya. Gitu. Ya, maka nanti ini cabangnya, ini cabangnya. Nah, sekarang kita nomorin dari kiri atau dari kanan. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Ya, kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Yang keempat juga. Ya. Nah, berarti ya dari ikatan rangkapnya bebas mau kiri atau mau kanan. Tapi di situ nanti ada cabangnya. Nah, cabangnya 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Yang ketiga juga. Maka nanti bagaimana cara menentukannya? Ya, maka kita harus utamakan cabang yang terpanjang. Mana yang lebih panjang, etil daripada metil? Ya, maka jawabannya adalah etil. Maka kita nomori ya dari kiri dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya. Ya, yang pertama kita harus lihat ikatan rangkapnya dulu. Oke, ya nggak ada masalah. Yang kedua,
kita tentukan dari ya cabangnya. Ya, nah ternyata juga sama. Ya, nah selanjutnya yang ketiga, kita pilihlah dia nanti, atau yang kita utamakan adalah cabang yang terpanjang. Maka dengan demikian namanya adalah 3 etil, lanjut 6 metil, ya lanjut. Ini tadi terletak pada atom C yang keempat, maka 4 ya oktuna. Ya, contoh soal yang keempat. Ya, jadi ini ya, ini dibuatkan garis ini ya, tidak ada atom H-nya ya. Maka dia nanti ya kita tentukan C batangnya. Oh, C batangnya adalah ini. Ya, jadi untuk C batangnya kita tidak susah menentukannya. Hanya di contoh soal yang pertama tadi aja. Ya. Ini nanti adalah cabangnya, ini adalah cabangnya, ini adalah cabangnya. Nah, maka ya langkah kedua adalah kita harus menentukan nomornya. Nomornya dari kiri atau dari kanan. Coba lihat ikatan rangkapnya. Ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sama. Ya, lantas ya kita lihat cabangnya 1 2 ya, yang kedua 1 2 yang kedua juga. Nah, hanya saja dia nanti ini ada 2 cabang di sebelah kiri. Yang ini cuma 1. Jadi kalau ada 2 orang yang meminta, ya dengan 1 orang mana duluan yang diberikan? Berarti yang paling banyak. Berarti dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka namanya apa? Namanya adalah ini terletak pada atom C yang kedua. Jadi 2. Ini juga C yang kedua 2. Ini atom C yang ketujuh 7 ya, trimetil. Maka kita lanjutkan dengan oktuna, terletak pada atom C yang keempat 4 oktuna. Oke ya, selanjutnya ya, ini contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini nanti harus kita urai. Harus ya. Oh, berarti C. Yang ini CH3. Kemudian ini CH3. Yang ini CH3. Yang ini ya C-nya 2 kali. C. Oh, berarti ini rangkap 3 gitu. Ya, lanjut lagi ya, C. Kemudian ya C2H5, kemudian C2H5, kemudian CH2, CH3. Sengaja kita urai untuk menentukan C batangnya. Ya, maka inilah dia nanti C batangnya. Ini ya. Maka nanti di luar batang kita katakan cabang. Ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya. Maka kita nomorin dari mana? 1 2 3. Oh, berarti dari kiri. Kalau ini 1 2 3 4 yang keempat. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. Maka apa namanya? Berdasarkan abjad. Ya, berarti dia nanti ini adalah 3 ya, 5 ya. 5,5 dietil ya, lanjut 2,2 ya dimetil, lanjut ya 3 ya heptuna. Nah, itulah dia nanti ya tata nama untuk alkuna. Nah, jadi untuk melatih kembali ya agar kita fasih, coba kita tentukan isomer dan tata nama daripada alkunanya. Coba ini saya ambilkan adalah C6H10. Apa itu isomer? Isomer adalah ya rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya yang tidak sama atau berbeda. Ya. Nah, kita ambil tadi C6H10. Oke, jadi yang pertama saya buatkan 1 2 3 4 5 6. Jadi ini kita buatkan ikatan rangkap di sini. Maka ini tinggal kita lengkapin. Ini atom H-nya. Ini hanya 2 lagi. Ini 2 lagi. Ini 2 lagi. Ini nanti 3. Maka nanti namanya adalah ya 1 ya heksuna. Maka selanjutnya 1 2 3 4 5 6. Saya buatkan di sini. Maka kita lengkapi atom H-nya 3.
yang ini nanti 2 lagi, yang ini ya 2, yang ini nanti 3. Maka nanti ya ini tadi ya, ini nomor 1 ya, ini nomor 1 2 3 4 5 6, maka nanti namanya adalah 2 heksuna. Lanjut 1 2 3 4 5 6. Saya buat di sini. Oh, berarti ya CH3, kemudian CH2, kemudian CH2, kemudian CH3. Maka nanti namanya ini adalah ini ya C batangnya, berarti dia nanti 3 ya heksuna. Jadi kalau saya taruh di sini bagaimana? Oh, nggak ada 4 heksuna, tetapi dia nanti ini menjadi 2 heksuna sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya coba kita ambil atom C-nya sebagai cabang. Maka kita buatkan 1 2 3 4 5. Berarti 1 sebagai cabang. Bisa tidak kita letakkan di sini? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nanti ini menjadi 5. Maka kita letakkan di sini. Ya, ini adalah CH3. Maka tinggal lengkapin CH3, CH2, ini atom H-nya tinggal 1, yang ini juga tinggal 1. Maka inilah dia nanti sebagai C batangnya ya. Kemudian nanti ini adalah cabangnya. Maka nanti namanya apa? Namanya nanti adalah ya, ini nomor 1 tentunya 2 3 4 5. Namanya 3 metil. Lanjut 1 ya, pentuna. Oke, selanjutnya apa lagi ya? 1 2 3 4 5. Tetap di nomor 1 kita buatkan, tetapi dia cabangnya di sini. Ya, maka tinggal kita lengkapin. Ini CH3, ini CH, ini CH2, ini nanti CH. Maka dia nanti ini nanti C batangnya, maka ini cabang, maka ini nomor 1 2 3 4 5. Maka nanti namanya apa? 4 metil. Lanjut tetap 1 pentuna. Oke, seterusnya masih pentuna 1 2 3 4 5. Kita taruh dia nanti di nomor 2. Ya, maka kita taruh di sini cabangnya. Bisakah? Jawabannya tidak. Karena kalau taruh cabangnya di sini, maka dia nanti rantai C-nya nanti harus menjadi 5. Berarti kita taruh di sini. Ya, ini CH3. Berarti ini CH3, ini CH, ini habis atom H-nya, ini habis. Yang ini CH3. Oh, berarti ini C batangnya, ini cabangnya. Maka nanti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maka nanti namanya apa? Namanya adalah 4 metil. Kita lanjutkan dengan 2 pentuna. Nah, sekarang coba kita ambil yang butuna. Yo, 1 2 3 4. Kita taruh di sini. Nah, cabangnya kita taruh di sini. Ya, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Berarti kita taruh di sini. Nah, kemudian kita taruh di sini. Maka tinggal lengkapin hanya CH3, 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 kemudian nanti CH. Oh, berarti nanti ini C batangnya. Ya, berarti ini cabangnya, yang ini cabangnya. Maka nanti namanya apa? Namanya adalah ya, ini nomor 1 2 3 4. Maka nanti namanya 3,3 dimetil. Ya, 1 ya butuna. Ya. Oke, jadi inilah nanti jumlah isomernya. Yang lain tidak ada lagi. Oke, ya. Kita lanjut untuk topik seterusnya ya di lain hari. Terima kasih.